wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran pagi hari ini. Kita mereview saja, mengulang kembali sedikit tentang perkalian, tentang aljabar. Oke, saya akan sampaikan beberapa hal tentang perkalian aljabar. Silakan disimak. Kita masih ingat ya, dicontohkan misalkan pada perkalian aljabar memiliki sifat distributif, yaitu dengan cara menyelesaikannya adalah 2 dikali dengan 3x, hasilnya adalah 6x, kemudian 2 dikali negatif y, hasilnya adalah min 2y. Nah, ini adalah perkalian yang bersifat distributif ya, yang dikalikan ini dikali ini, hasilnya ini dikali ini, hasilnya ini. Kemudian hal yang sama juga disampaikan pada ini 8 dikali negatif x pangkat 2, hasilnya adalah negatif 8x pangkat 2. Kemudian 8 dikali 3x, maka hasilnya adalah 8 kali 3 24x. Nah, itu adalah contoh bentuk aljabar perkalian. Nah, berikutnya kita juga bisa sesama aljabar ya. Misalkan kita contohkan ax plus b dikali cx plus d, maka hasilnya adalah bisa kita kalikan antara ax dikali cd, kemudian dikalikan lagi b dikali b cx dikali tambah d, maka hasilnya bisa kita lihat ax cx dikali ya ax dikali cx, kemudian dikalikan lagi ax dikali d, kemudian kalikan berikutnya b kali cx, b kemudian b dikali d. Nah, hasilnya adalah ax kali cx berarti ac x pangkat 2, ax karena dikali d, ad plus bc. Kenapa? Karena ini variabelnya sama, variabel x, bd. Nah, sifat distributif dapat pula digunakan pada perkalian suku 2 dan suku 3. Misalkan sukunya ada 3, ini sukunya 2, ini sukunya 3. Kita kalikan, maka hasilnya adalah a dikali cx pangkat 2, kemudian a dikali dx, ax dikali dx, hasilnya adalah ax dx, kemudian a di x kali e, maka hasilnya adalah axe. Kemudian berikutnya distributifkan lagi b, kalikan lagi dengan cx pangkat 2, hasilnya adalah b cx pangkat 2, kemudian b dikali dx, kemudian b dikali e. Tinggal kita samakan yang variabelnya sama. Ini ax kali cx berarti ax x pangkat 3 dan seterusnya ya. Ax dikali dx menjadi ad x pangkat 2, ae axe aex dan seterusnya. Kasih contoh ya, contoh misalkan bentuk aljabar ax dikali tambah 2 dikali x tambah 3, kita selesaikan ya. Maka x dikali x, x kuadrat, x dikali 3, 3x, x 2 dikali x, 2x, kemudian 2 dikali 3, 6, dan karena ini sukunya sama, nah tinggal kita jumlahkan x kuadrat plus 5x plus 6, yang 3 suku dengan 2 suku ya. 2 dikali x, 2x dikali x kuadrat, hasilnya adalah 2x pangkat 3. 2x kali 2x, hasilnya adalah 4x kuadrat. 2 dikali 2x dikali negatif 5, hasilnya negatif 10x.
kemudian 3-nya 3 dikali X kuadrat, hasilnya adalah 3X kuadrat. 3 dikali 2X, hasilnya adalah 6X. 3 dikali negatif 5, hasilnya adalah negatif 15. Nah, kita samakan yang sesukunya. Ini 2X kuadrat itu sama sukunya dengan 3X kuadrat. Kemudian negatif 10X sama sukunya dengan 6X. Ya, kita samakan, kita dekatkan. Baru kita jumlahkan atau kurangkan. Yang sukunya berbeda ya dia tetap. Ini yang sukunya sama dijumlahkan. Ini negatif 10 tambah 6 kan sisanya negatif 4. Maka jawabannya adalah 2X pangkat 3 plus 7X min 4X min 15. Oke, sekarang saya ingin contohkan tentang bagaimana soal aljabar dalam bentuk soal cerita. Misalkan ada panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku adalah 5X min 3 cm, sedangkan panjang sisi sikunya adalah 3X plus 3 dan 4X min 6. Tentukan keliling dan luas segitiga tersebut dalam bentuk aljabar. Ini tidak menentukan nilai ya, hanya menentukan bentuk aljabarnya saja. Nah, pertama ya kita harus buat dulu segitiganya. Tadi kan sisi yang bukan miringnya ini ya. Ini berarti sisi tegaknya, begitu buat dulu segitiganya ABC. Berarti 3X plus 3-nya bisa kita taruh di bagian sini ya. Kemudian 4X ini berarti terus karena dia adalah sisi siku-sikunya. Nah, sedangkan di sini kan sisi miring. Sisi miring berarti bagian ini. Nah, di situ adalah 5X plus 3. Nah, pertanyaan pertama adalah keliling ya. Keliling segitiga itu kan tinggal dijumlahkan ini tambah ini tambah ini. Jumlah dari ketiga sisinya. Maka bisa kita hitung AB plus AC plus BC. 3X plus 3 tambah 4X min 8, 5X min 3. Nah, yang sukunya sama kita samakan. 3X ini kan sukunya sama dengan 4X, sukunya sama dengan 5X. Kemudian ini 3 sama dengan sukunya sama dengan min 8 sama sukunya dengan min 3. Kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 5 12 X ya. Kemudian 3 dikurang 8 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 8. Berarti bentuk aljabar keliling daripada segitiga tersebut adalah 12X min 8. Nah, bagaimana ditanya adalah berikutnya adalah luas segitiganya. Nah, kita masih ingat apa rumus luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas dikali dengan tinggi. Ya. Jadi alasnya adalah 3X plus 3, sedangkan tingginya adalah 4X min 8. Pertama yang dilakukan adalah perkalian aljabar dengan dua suku. Berarti 3X dikali 4X berarti 12X kuadrat. 3X dikali negatif 8 adalah negatif 28X. 3X dikali 4X hasilnya 12X. 3 dikali negatif 8 hasilnya negatif 24. Ya, sukunya sama, kita jumlahkan. Negatif 24 ditambah 12 hasilnya 12. Nah, kemudian baru kita kalikan setengahnya. Setengah kali 12, 12 bagi 2 kan? 6. 12 bagi 2 negatif 6. 24 bagi 2 negatif 12. Nah, itu hasilnya. Demikian penjelasan hari ini. Tambahan hari ini adalah perkalian bentuk 3 suku dan juga beberapa contoh soal cerita pada bentuk aljabar. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.